Pada kesempatan ini, kita akan membahas game dari Titel Tuesday 2025. Ini adalah turnamen happy-happy bagi Magnus Carlsen. Magnus sering kali memainkan pembukaan yang aneh-aneh dan jarang dimainkan pada level Grandmaster. Magnus Carlsen di posisi ini berperan sebagai hitam dan lawannya adalah Graham Horowitz. Pecatur Amerika memulai dengan E4. Magnus memilih pembukaan Nimzowitsch. Ini adalah pembukaan yang sangat jarang dimainkan oleh para Grandmaster, apalagi pada turnamen serius. Graham Horowitz mendorong D4 bersiap mengusir kuda, maka Magnus mendorong D5. Tantangan pada pion center. Pion E5 didorong oleh putih, kemudian Magnus mengimbangkan gajah F5. Putih lanjut mendorong F4 dan Magnus mendorong E6. Bersiap pengimbangan gajah. Kuda F3 keluar dan Magnus memainkan kuda B4. Masih pagi dan Magnus sudah mulai menyerang. Graham Horowitz kemudian memainkan kuda A3 menjaga pion. Di posisi ini Magnus mendorong C5. Putih mengusir kuda, maka kuda mundur. Selanjutnya, kuda mundur C2. Kemudian, Magnus mengembangkan kuda raja ke petak H6. Setelah itu, gajah E3 dan menteri B6 mengancam pion. Di posisi ini, benteng menjaga pion adalah langkah terbaik yang bisa dimainkan oleh putih. Akan tetapi, putih mendorong B3. Ini membuat pion C menjadi pion lemah. Menteri kemudian menyerang pion, maka gajah kembali mundur ke petak D2. Langkah yang membuang-buang tempo. Magnus kemudian menyimbangkan benteng ke petak C8, memberikan sebuah shadowing pada kuda. Graham Horowitz di posisi ini memainkan kuda E3. Sebuah langkah yang tidak tepat. Keunggulan Magnus bertambah. Pion pukul pion adalah langkah terbaik yang disarankan oleh engine. Akan tetapi Magnus memilih gajah E4 menekan kuda. Putih memakan pion terlebih dahulu. Langkah ini mengandung jebakan. Tentu saja ini adalah jebakan pada level pemula. Apabila gajah makan pion, maka B4. Hitam akan kehilangan perwiranya. Magnus Carlsen tentu tidak ceroboh seperti itu. Dia mengambil pion dengan menteri, menekan kuda. Selanjutnya, gajah E2. Ini sekaligus membuka opsi bagi putih untuk rokade. Magnus Carlsen di posisi ini melihat potensi serangan dari diagonal petak gelap. Oleh karena itu, dia ingin gajah menempati petak C5. Maka, menteri mundur B6. Taktik clearance. Dengan demikian, gajah sekarang bisa menempati petak C5. Di posisi ini, putih tidak buru-buru rokade. Dia mendorong H3, sebuah langkah yang sesungguhnya tidak tepat, mencegah kuda untuk menempati petak G4. Namun demikian, ini justru membiarkan Magnus menempatkan gajahnya di petak C5. Kuda betul-betul terancam. Apabila kuda lari ke petak G4 misalnya, maka kuda makan kuda. Setelah pion makan, gajah skak, raja menyingkir, dan gajah G3. Ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Kuda D4 menutup skak, maka kuda makan kuda, kemudian gajah memberikan pinning pada kuda. Kuda trek bisa lari. Hitam bisa unggul satu pion dengan gajah makan pion. Setelah itu, gajah makan kuda. Analisa engine menunjukkan bahwa hitam masih unggul pada posisi ini. Graham Horowitz di posisi ini tidak menyelamatkan kuda. Dia memilih menteri untuk menjaga kuda. Dan sampai di posisi ini, Magnus Carlsen melihat bahwa putih mulai panik dan akan segera rokade. Oleh karena itu, Magnus menunggu hal itu. Terlebih dahulu Magnus rokade mengamankan rajanya. Dan
Apa yang ditunggu Magnus betul-betul terjadi. Putih juga rokade. Hal ini membuat Magnus semakin unggul. Karena dengan kuda F5, maka kuda ini betul-betul terancam. Graham Horowitz kemudian membawa raja untuk menjaga kuda. Namun, Magnus Carlsen mendorong B4, langkah yang membuat putih akan semakin tersiksa. Apabila kuda coba untuk lari ke petak G4, maka pion makan pion, gajah terancam, sekaligus open skak. Apabila gajah E3, maka kuda B4, gajah makan gajah, menteri makan gajah, skak. Setelah kuda mundur menutup skak, maka benteng F ke petak D1. Putih bisa coba untuk mengadu benteng, tetapi benteng makan benteng. Kalaupun gajah makan benteng, maka kuda D3, skak ster. Putih akan betul-betul tertekan. Oleh karena itu di posisi ini, Graham Horowitz mencoba dengan kuda makan kuda. Magnus Carlsen kemudian mengambil kuda dengan pion. Setelah itu, pertukaran pion center terjadi. Magnus kemudian memainkan kuda makan pion. Dan sampai di posisi ini, Graham Horowitz kehabisan waktu. Apabila game dilanjutkan dengan kuda makan kuda misalnya, maka gajah makan kuda, skak ster. Hitam akan menang dengan begitu mudah. Apabila raja mundur ke petak E1 misalnya, maka kuda C2, forging, benteng akan hilang, putih akan kalah kualitas. Kemungkinan lain adalah gajah E3 untuk mematahkan pining. Namun, kuda C2, benteng terancam, begitupun dengan gajah. Apabila gajah makan gajah, maka benteng makan gajah. Benteng putih masih terancam. Dan menteri masih memberikan pining. Apabila di posisi ini, raja ke petak G3 mencoba untuk melarikan diri, maka kuda makan benteng. Menteri kembali terancam. Meskipun menteri makan kuda, benteng C2. Hitam betul-betul mendominasi. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terutama game-game Magnus Carlsen yang sangat menarik dan penuh pembelajaran, terutama pembukaan. Dan kita akan belajar banyak pembukaan yang aneh-aneh dari Magnus Carlsen. Salam, Gens Unasumus.